Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Megami no Cafe Terrace episode pertama. Dan sebelum masuk ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, so let's go. Di awal kita diperlihatkan seorang mahasiswa bernama Hayato yang baru saja sampai di sebuah kafe sekaligus rumah neneknya yang saat ini sudah tiada. Dan di sini Hayato sempat mengatakan bahwa dirinya sudah sejak 3 tahun yang lalu ia tidak pernah mengunjungi neneknya sebab ia yang sehabis bertengkar dengan neneknya. Lalu saat ini Hayato berniat membongkar kafe peninggalan neneknya sebab akan lebih menguntungkan jika lahannya digunakan sebagai tempat parkir bagi para pengunjung pantai di sekitar sini. Lalu saat Hayato duduk di ruang tamu, ia dikejutkan dengan kedatangan seorang gadis dari belakangnya yang hanya mengenakan daleman saja. Gadis tersebut bernama Ouka. Seketika itu Ouka pun berteriak cukup keras sehingga Hayato pun spontan menuju pintu sebelah agar ia tidak dianggap sebagai pria yang ecchi. Dan saat Hayato membuka pintu sebelah, rupanya di sana juga ada seorang gadis yang saat ini sedang ganti baju. Gadis tersebut bernama Ami. Lalu seketika itu Hayato pun bergegas menuju ruangan lain untuk mencari tempat berlindung. Namun saat Hayato menuju ke ruangan lain, ia malah bertemu dengan 2 gadis lain yang sedang ganti baju dan 1 gadis lagi yang sedang tidur hanya mengenakan daleman saja. Mereka bertiga bernama Akane, Shiragiku dan juga Riho. Lalu karena Hayato terlanjur melihat 5 gadis yang hanya mengenakan daleman, di sini Hayato pun mendapatkan tendangan dari Ami sehingga membuat Hayato pun tak sadarkan diri. Dan setelah Hayato sadar, saat ini ia berada di ruang tamu dengan tangan dan kakinya yang dalam kondisi terikat. Hal ini dikarenakan kelima gadis tadi merasa khawatir jika nantinya Hayato berbuat macam-macam kepada mereka. Lalu setelah mereka saling meluruskan kesalahpahaman tadi, di sini pun terungkap rupanya kelima gadis itu merupakan pegawai dari nenek Hayato saat bekerja di kafe. Namun yang membuat Hayato bertanya-tanya, kenapa mereka juga tinggal di sini atau lebih tepatnya di rumah Hayato dan neneknya. Lalu mereka berlima pun menjelaskan bahwa meski mereka baru 1 tahun bekerja di sini, mereka telah dianggap sebagai keluarga oleh nenek dan nenek juga memperbolehkan mereka untuk tinggal di rumah ini. Lalu di sini Hayato pun menegaskan bahwa ia juga berhak untuk mengusir mereka sebab ia juga memiliki wewenang pada rumah ini selain nenek. Namun pernyataan Hayato pun spontan dibantah Ouka sebab selama 3 tahun ini Hayato malah minggat dan sama sekali tidak pernah mengunjungi neneknya. Bahkan saat akhir hayatnya mereka berlima lah yang mengurus prosesi pemakaman nenek Hayato. Seketika itu Hayato pun merasa agak bersalah karena pertengkarannya dengan nenek. Hayato sampai pergi meninggalkan nenek seorang diri. Namun meski begitu, di sini Hayato tetap berusaha mengusir kelima gadis tersebut sebab ia merupakan pemilik sah dari rumah ini. Lalu saat sore harinya kita diperlihatkan kelima gadis itu yang sedang berada di pantai sembari memikirkan perkataan Hayato yang hendak mengusir mereka dari sini. Ditambah lagi karena Hayato sempat mengatakan bahwa ia akan membongkar kafe dan menjadikannya sebagai lahan parkir sehingga tentunya membuat kelima gadis itu pun kebingungan untuk mencari tempat tinggal lain secara tiba-tiba. Dan di saat mereka tengah kepikiran mengenai tempat tinggal mereka saat ini, di sini Ami malah mempermasalahkan hal lain, yakni dirinya yang baru sadar bahwa tadi hanya dirinya sajalah yang dilihat Hayato dalam kondisi telanjang bulat. Lalu saat ini Riho pun memiliki sebuah ide yang mana ia akan membuat Hayato merasa luluh dengan pesona mereka sebagai gadis-gadis cantik. Dan di saat yang sama kita diperlihatkan Hayato yang sedang tiduran di kamarnya sembari ia yang masih memikirkan cara untuk mengusir kelima gadis tersebut dari rumahnya. Namun di sini sekilas Hayato teringat dengan neneknya yang mana ia mulai bertanya-tanya kenapa saat itu ia sampai bertengkar dengan neneknya. Lalu tak lama setelah itu Hayato dikejutkan dengan kedatangan Ouka di kamarnya yang saat ini tengah mengenakan pakaian maid.
Dan di sini Oka menawarkan kepada Hayato untuk dibuatkan makanan layaknya seorang pelayan kafe. Yang mana ternyata hal ini merupakan salah satu rencana dari Ryo untuk mengetes seberapa polos Hayato terhadap seorang gadis. Namun karena di sini Hayato meminta dibuatkan karage, yang mana sebenarnya Oka hanya bisa membuat satu masakan, yakni menu makanan pilaf. Sehingga di sini Oka malah mendapatkan komentar pedas dari Hayato, sebab secara penampilan masakan karage Oka tidak meyakinkan. Lalu saat ini Ryo akan menjalankan rencana selanjutnya dengan ia yang meminta kepada Ami untuk menemani Hayato pergi jalan-jalan. Namun karena di sini Ami malah mengenakan pakaian serba terbuka sehingga membuatnya pun merasa sangat malu dengan pakaian yang ia pilih sendiri. Malam pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Hayato dan kelima gadis yang sedang makan malam bersama, namun dengan Hayato yang berada di ruangan berbeda dengan para gadis. Lalu setelah itu, karena saat ini kamar mandi tengah kosong, di sini Ryo mempersilahkan kepada Hayato untuk menggunakan kamar mandinya terlebih dulu. Dan saat berada di kamar mandi, Hayato sempat mengingat tentang pertengkarannya dengan nenek sebelum ia minggat, yang mana kala itu Hayato ingin kuliah di Tokyo dan setelah lulus ia bisa masuk ke perusahaan dengan gaji tinggi agar nantinya ia bisa membalas orang-orang yang menghina nenek. Namun karena nenek merasa kehidupannya yang saat ini sudah lebih dari cukup, sehingga Hayato pun memutuskan untuk minggat ke Tokyo dan menjalankan mimpi yang ia impikan. Dan selang beberapa saat, di sini Hayato sempat kepikiran tentang rencana Ryo, yang mana ia mengira Ryo akan berencana menggodanya dengan para gadis yang akan mandi bersama dengan Hayato. Namun sampai Hayato selesai mandi, rupanya ia sama sekali tidak diganggu oleh kelima gadis itu. Lalu saat ini Hayato pun pergi ke kafe sebab ia melihat pintu kafe yang sedang terbuka. Dan saat berada di sana, rupanya ia bertemu dengan Akane yang saat ini sedang menulis lirik lagu untuk bandnya. Lalu ketika Hayato melihat Akane mengeluarkan sebatang rokok, seketika itu Hayato pun memarahi Akane sebab peraturan di kafe dilarang untuk merokok. Namun di sini Akane menjelaskan bahwa benda yang ia bawa bukanlah rokok, melainkan sebuah coklat. Lalu saat ini Akane pun mencoba menggoda Hayato tentang alasan Hayato yang masih peduli dengan aturan merokok, yang padahal Hayato memiliki niatan untuk membongkar kafe ini. Seketika itu Hayato yang merasa malu pun langsung pergi tanpa bisa berkata apa-apa. Lalu selang beberapa saat ketika Hayato telah berbaring di tempat tidurnya, tiba-tiba Shiragiku masuk ke kamar Hayato dan mengendus bau Hayato sembari ia yang perlahan membuka piyamanya. Seketika itu Hayato pun sadar bahwa saat ini Shiragiku sedang dalam kondisi mabuk. Dan yap, rupanya hal ini merupakan salah satu rencana Ryo, yang mana saat Shiragiku sedang dalam kondisi mabuk, ia akan mengeluarkan fetish yang aneh, yakni ia yang suka dengan bau seorang laki-laki. Lalu di saat Shiragiku berhasil menggoda Hayato, Ryo akan langsung merekam mereka berdua seolah kejadian itu merupakan perbuatan Hayato, agar nantinya Ryo bisa mengancam Hayato dan mereka bisa tinggal lebih lama di rumah ini. Namun saat Ryo hendak masuk ke kamar Hayato, tiba-tiba dari belakang Ryo datang Ami yang berlari masuk ke kamar Hayato, dan ia pun spontan menghajar Hayato sebab Ami mengira bahwa Hayato sedang melakukan hal yang tidak baik kepada Shiragiku, sehingga rencana Ryo untuk mengancam Hayato saat ini pun telah gagal. Hari esok pun tiba. Saat Hayato hendak memakan sarapan buatan Shiragiku, tiba-tiba datang dua orang pria berjas ke rumah mereka, yang mana ternyata dua orang tersebut adalah kenalan Hayato yang nantinya akan membantu merobohkan kafe dan menjadikannya sebagai lahan parkir. Lalu selang beberapa saat ketika salah satu pria itu memegang plat nama kafe, tiba-tiba ia tidak sengaja menjatuhkannya tepat di hadapan Hayato dan juga para gadis. Seketika itu Hayato pun sempat teringat dengan neneknya, yang mana kala itu ia juga merupakan saksi mata awal mula neneknya mendirikan kafe ini. Dan di sini tiba-tiba Hayato spontan memegangi tangan pria itu seolah ia tidak terima peninggalan neneknya dibuang begitu saja.
Lalu selang beberapa saat ketika Hayato sedang tidur di kamarnya, Hayato kembali teringat dengan awal mula ia tinggal bersama neneknya. Yang mana setelah ia harus kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan, Hayato harus tinggal bersama neneknya sebagai satu-satunya keluarga dari Hayato. Lalu tak lama setelah itu, tiba-tiba Aoka datang ke kamar Hayato dan membawakan sepiring pilaf untuk Hayato. Dan di sini awalnya Hayato enggan memakan masakan Aoka sebab ia tahu betul bahwa masakan Aoka terasa tidak enak. Lalu di sini Aoka pun menjelaskan bahwa pilaf tersebut merupakan ajaran langsung dari nenek, yang mana jika suatu saat terjadi sesuatu, Aoka harus memasaknya untuk Hayato sebab pilaf tersebut merupakan makanan kesukaan Hayato saat masih kecil. Dan pada akhirnya Hayato pun mau memakan masakan pilaf Aoka sembari ia yang kembali teringat dengan alasan dirinya yang kala itu pergi ke Tokyo, yang mana ia memiliki keinginan untuk balas dendam terhadap orang yang telah merendahkan neneknya. Lalu setelah Hayato selesai memakan pilaf tersebut, ia mencoba bertanya kepada Aoka mengenai saat-saat terakhir sebelum neneknya meninggal, yang mana Aoka menjelaskan bahwa kala itu setelah nenek makan dan bersendau gurau bersama kelima gadis, saat itu nenek langsung pergi berbaring ke tempat tidurnya. Dan saat Aoka menghampiri nenek, rupanya saat itu nenek sudah tidak lagi menghembuskan nafasnya. Seketika itu Hayato pun terlihat cukup lega karena neneknya yang meninggal dalam kehangatan keluarga. Dan setelah itu Hayato pun melihat catatan manajemen kafe yang sepertinya catatan keuangannya cukup berantakan. Lalu pada akhirnya Hayato memutuskan untuk bangkit dan meneruskan lagi kafe peninggalan neneknya. Namun jika dalam 1 tahun ini tidak ada perubahan, ia tetap akan merobohkan kafe dan rumahnya dan menjadikannya sebagai lahan parkir. Lalu untuk urusan perkuliahannya di Tokyo, ia memutuskan untuk mengambil cuti selama 1 tahun. Lalu karena saat ini kelima gadis itu juga sedang membutuhkan tempat tinggal, pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk tetap tinggal dan menjadi pegawai di kafe Hayato, yakni Familia Cafe Teras. Oke, untuk pembahasan anime Megami no Cafe Teras episode 1 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.